Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya rekan-rekan, sahabat-sahabat mahasiswa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa semangat dalam mengikuti aktivitas, khususnya aktivitas perkuliahan. Baik, hari ini kita akan masuk di materi kita dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Materi kita hari ini akan membincang terkait dengan mekanisme pasar Islam. Bagaimana kemudian pasar dalam mungkin kita tidak asing lagi dengan kata pasar, karena kita sebagian besar pernah melakukan transaksi di pasar dan pernah memenuhi kebutuhan di pasar itu, baik itu barang maupun jasa. Namun dalam kesempatan ini kita akan lebih jauh membahas, mengkaji terkait dengan bagaimana mekanisme pasar Islam itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa disimak video berikut ini. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat, setelah kita melihat tayangan video ini, kita mungkin bisa menggambarkan tentang betapa penting dan urgennya aktivitas perdagangan dilakukan oleh manusia, dimana kita melihat bahwa aktivitas perdagangan itu harus dilakukan di dalam pasar untuk melakukan suatu transaksi. Di dalam pasar itu sendiri terdapat komponen atau terdapat rukun yang harus terpenuhi. Pertama adalah di dalam pasar itu harus ada penjual dan pembeli di dalam melakukan transaksi jual beli. Terus ada barang yang diperjualbelikan dan ada akad kesepakatan yang harus disepakati antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Jadi sejatinya bahwa pasar adalah tempat untuk melakukan sebuah transaksi perdagangan. Jadi pasar memainkan peran vital dalam distribusi barang dan penentuan harga yang mengatur keseimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga terjadilah kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dalam melakukan aktivitas perdagangan. Jadi pasar memungkinkan interaksi antara penjual dan menawarkan barang dan jasa dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi harga yang terbentuk di pasar berdasarkan dengan mekanisme permintaan dan penawaran. Ketika permintaan tinggi atau penawaran rendah, harga akan naik, begitupun sebaliknya. Jadi pasar memberikan informasi yang terkait dengan tren presensi konsumen dan harga yang ada di dalam pasar. Selanjutnya kita masuk dalam mekanisme pasar dalam Islam. Jadi mekanisme pasar itu diatur di dalam Islam berdasarkan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang bertujuan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, serta menghindari praktik yang merugikan. Jadi sejatinya bahwa pasar yang Islami itu adalah pasar yang di dalamnya tercapai keadilan, baik itu yang dirasakan oleh pedagang maupun yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri. Artinya bahwa di dalam Islam mesti harus ending dalam melakukan transaksi itu adalah untuk mencapai yang namanya kemaslahatan. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang di dalamnya terdapat kerelaan. Kerelaan yang dimaksud di sini adalah kerelaan antara pihak penjual maupun pihak pembeli dalam melakukan transaksi. Jadi itu yang harus tercapai dalam pasar Islam.
dan juga ada nilai etika dan moralitas. Kemudian di dalam pasar Islam itu dilarang untuk melakukan monopoli dan ihtikar. Islam melarang praktek monopoli, dalam hal ini menimbun barang, karena akan mencederai harga yang ada di pasar yang pada akhirnya akan mengzalimi konsumen, dan ini dilarang. Dan untuk menciptakan kelangkaan sehingga harga barang naik secara tidak wajar, dan juga monopoli juga dilarang, karena monopoli itu juga akan merugikan konsumen, karena produsen itu akan seenaknya atau semaunya untuk menentukan harga tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan daripada konsumen. Nah, di sini disebutkan dalam hadis bahwa siapa yang menimbun barang maka dia berdosa. Dan untuk lebih jelasnya masih kita simak video berikut ini. Nimbun, bahasanya nimbun, hukum nimbun itu haram jika, jadi tidak semua nimbun itu haram. Hukum nimbun disebutkan para ulama, menimbun yang diharamkan itu syaratnya 3. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok. Yang kedua adalah dibeli di waktu mahal-mahalnya, berarti barang langka. Yang ketiga akan dijual dengan lebih mahal lagi, nyekek orang. Baik, makanan pokok, membelinya waktu harganya melambung untuk dijual lebih lagi, maka ini yang diharamkan, karena ini adalah tanda tidak rahmat, mencekik orang. Tapi kalau orang menimbun dalam keadaan normal, saya beli padi bukan sekedar 1 ton, 20 ton, saya beli padi di musim panen. Di Indonesia aman, nggak ada paceklik. Saya timbun, setelah musim panen selesai, harga naik, saya jual halal-halal saja, nggak ada masalah. Yang masalah adalah misalnya di negeri ini, naudzubillah, la qadarullah, semoga Allah tidak menakdirkan paceklik. Misalnya di kampung ini paceklik, beras mahal semuanya, aduh, sedikit barangnya mahal. Akhirnya orang punya duit langsung dibeli semuanya itu, sehingga setelah dibeli dinaikkan lagi. Wah, ini berarti untuk mencegah orang, itu nimbun yang haram. Adapun yang dilakukan oleh penanya tidak masuk bab haram. Kenapa? Dia membelinya, dia memang makanan pokok, membelinya pun adalah di waktu biasa, waktu harga murah dan sebagainya. Kemudian setelah itu jualnya bukan menjualnya juga menjual wajar harga pasar, bukan untuk dinaikkan untuk mencekik orang. Jadi tidak termasuk haram kalau Anda menimbun padi kemudian Anda jual nanti nunggu waktu mahal, nggak apa-apa itu. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa selanjutnya kita masuk di harga yang adil. Dalam mekanisme pasar Islam ini, bahwa harga yang adil dalam Islam adalah harga barang yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar. Namun dalam catatan ini bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi pemerintah dalam hal ini tidak boleh melakukan intervensi terhadap harga, karena kalau misalnya harga itu ditetapkan, maka akan terjadi 2 kemungkinan. Boleh jadi ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini penjual atau produsen ketika harga barang itu terlalu murah. Tapi ketika harga barang terlalu tinggi ditetapkan, maka yang dirugikan adalah pihak konsumen. Jadi Islam juga menganjurkan penetapan harga yang wajar yang tidak merugikan konsumen dan produsen, sehingga mekanisme harga itu harus tercapai melalui kesepakatan antara permintaan dan penawaran yang biasa kita kenal dengan istilah equilibrium, titik keseimbangan. Jadi mekanisme harga ini adalah harga yang tidak tidak secara dipaksakan atau tidak adil, sehingga mekanisme pasar berjalan dengan baik. Rekan-rekan, demikian perkuliahan kita hari ini. Yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kita dalam materi tema mekanisme pasar Islam, yaitu yang pertama bahwa harta bukanlah tujuan akhir melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan umat. Yang kedua, kejujuran adalah fondasi utama dalam bertransaksi. Selanjutnya, rezeki yang halal lebih baik dari keuntungan yang besar namun penuh kecurangan. Selanjutnya, pasar adalah tempat mencari nafkah, bukan untuk menzalimi. Selanjutnya, bahwa keberkahan tidak hanya pada jumlah,
tetapi pada ketenangan hati. Selanjutnya, bahwa janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Allah melimpahkan keberkahan pada transaksi yang jujur dan ikhlas. Kekayaan yang sejati adalah kaya hati, bukan hanya harta. Barang siapa yang menahan barang yang dibutuhkan orang banyak, maka sesungguhnya ia melakukan perbuatan dosa. Perhatiannya, semoga apa yang kita bahas hari ini itu berkesan dan kita bisa menjadi konsumen maupun besok-besok menjadi pedagang yang bisa tidak mencederai pihak lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.